Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Ulum, asal dari Kronjo, Tangerang, Banten, dengan NIM 211310041, dan hobi saya itu otomotif. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Agama. Dan di sini saya akan menjelaskan dan menggambarkan sedikit dari 3 pertanyaan. Langsung saja, yang pertama, kan agama nih dianggap sebagai kebutuhan manusia, ya. Namun mengapa adanya penolakan terhadap agama? Ya, jawabannya itu ya karena seorang individu ataupun seorang kelompok itu ingin merasakan kebebasan yang menurut dirinya gitu. Kebebasan yang menurut dianya bebas gitu. Karena ya agama itu asal usulnya kan dari bahasa Sanskerta, yaitu dharma, yang dimana mengatur, ya mengatur gitu ya. Dari segi apapun itu ya agama sudah mengatur gitu. Mungkin dari situ penolakan terhadap agama. Adapun gambarannya itu seperti kita di kader gitu. Di kader, dari situ kita diatur dari segi makan, dari segi waktu tidur diatur, dan yang membuat kita wah gitu. Karena kita tidak merasakan kenyamanan, tidak merasakan kecintaan kita dalam pengkaderan itu. Jadi kita seakan-akan kita tidak bebas gitu, ingin keluar dari peraturan itu. Namun jika kita merasakan kenyamanan, merasakan kedamaian dari aturan itu, pasti kita akan terus dan menerus untuk diatur. Dan akhirnya karena ketidaknyamanan itu mereka keluar dan mereka tidak mau ingin dikader lagi gitu. Karena mereka ingin bebas gitu, ingin bebas walaupun 2 jam 3 jam mereka ingin bebas, mereka ingin melakukan apa yang mereka mau gitu, tanpa adanya aturan dari Tuhan gitu. Dan pertanyaan yang kedua, dari beberapa argumen tentang adanya Tuhan, argumen mana yang bisa diterima gitu. Di sini saya mendapatkan 4 argumen yang tentang adanya Tuhan. Yang pertama argumen kosmologis, yang kedua argumen teologis, yang ketiga argumen moral, yang keempat argumen pengalaman pribadi. Yang menurut saya argumen kosmologis lah yang lebih utama. Maksudnya karena argumen ini mencoba menjelaskan asal muasalnya terciptanya alam semesta. Karena argumen ini melibatkan prinsip penyebab pertama. Sudah ketahuan dari situ juga. Yang menyatakan bahwa setiap peristiwa pasti memiliki penyebab, dan pada akhirnya harus ada penyebab pertama yang tidak tergantung pada penyebab lain. Di seluruh dunia itu pasti mempunyai peristiwa dan pasti mempunyai penyebabnya. Ya seperti kita tidur pasti ada penyebabnya, karena ngantuk. Kita lapar pasti kita mempunyai penyebabnya, yaitu lapar. Kita telat pas waktu kuliah pasti ada penyebabnya, entah itu bergadang, entah itu apa, ya kan, macet. Nah itu. Tapi Tuhan itu tidak tergantung kepada penyebab, tidak tergantung kepada siapapun. Tuhan tetaplah Tuhan. Lanjutnya pertanyaan ketiga, jika Tuhan maha baik, mengapa Tuhan masih membiarkan kejahatan? Nah, kita tidak menyalahkan Tuhan, jangan langsung menyalahkan Tuhan, melainkan kita harus menyalahkan diri kita sendiri. Mengapa kita tidak dekat dengan Tuhan? Mengapa kita terlalu menuruti ego kita? Mengapa kita terlalu menuruti hawa nafsu kita sehingga kita terjerumus dari sebuah kejahatan? Jika kita dekat dengan Tuhan kita, jika kita selalu mengingat, selalu menyebut Tuhan kita di dalam hati kita, pikiran kita, seluruh badan kita, pasti kita akan diketuk untuk melakukan sebuah kebaikan dan kebaikan. Jika kita melakukan kejahatan, pastinya kita akan menuduh setan, jin gitu ya. Ya emang itu benar, karena cara syariat emang setan, iblis, jin itu diciptakan untuk menggoda kita dari sebuah kebaikan menuju kejahatan. Namun kita pandang secara hakikat, Tuhan menciptakan jin, setan, iblis itu untuk menggoda kita agar kita lebih taat kepada Tuhan, agar kita lebih dekat kepada Tuhan. Nah, bagaimana ya jika kita sering terpelosok gitu ya, sering tergoda dengan godaan-godaan seperti itu? Ya jawabannya itu ya kita harus dekat dengan Tuhan melalui zikir, sholat. Kita tetapkan ibadah kita kuatkan, iman kita kuatkan. Nah, dengan itu kita akan selalu terketuk untuk melakukan kebaikan. Nah, saya akan menggambarkan ya seperti seseorang yang mempunyai ternak dan mempunyai anjing untuk menjaga ternaknya.
seketika waktu ada seseorang yang ingin bertemu, ya, untuk memenuhi sang peternak tadi. Namun di tengah jalan seseorang tersebut sudah disambut dengan anjing yang sangat galak. Nah, jika seorang tersebut melanjutkan perjalanannya, pasti seorang tersebut akan tergigitnya, dicakar dengan anjing yang sangat galak itu. Solusinya agar si anjing itu tidak menggigit ataupun tidak mencakar-cakar seorang tersebut, yaitu memanggil sang pemiliknya. Dari situ kita sudah tergambar bahwa jika kita sering tergoda dari goda-godaan yang menjerumuskan kita dalam sebuah kejahatan, maka jawabannya kita harus dekati dengan pencipta setan itu, dengan pencipta iblis itu, yaitu Tuhan kita. Maka dari situ kita akan selalu terketuk untuk menjalankan kebaikan. Yang terakhir, tanggapan saya tentang pembelajaran filsafat agama. Ya, menurut saya ini sangat unik ya, filsafat agama yang dimana kita memahami filsafat agama-agama lain, dan dari situ saya menambah wawasan juga, mengetahui agama-agama lain juga, mengetahui asal muasal agama lain juga, mengetahui pemikiran-pemikiran kalam tokoh-tokoh agama lain juga, yang menurut saya bisa saya simpulkan ya, semua pemikiran itu mempunyai tujuan dan mempunyai sebabnya gitu. Nah, dari situ juga saya menambah wawasan dan mulai berpikir jernih juga. Ya, sangat bagus gitu mempelajari filsafat, dan saya pengen lebih memperdalami filsafat gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.